Shalom semuanya, masih di dalam bulan Agustus di mana kita berbicara tentang karakter Kristus. Hari ini kita akan masuk kepada sebuah judul khotbah adalah disiplin itu berguna. Disiplin diri itu berguna. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hasil studi atau hasil riset yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa memang disiplin itu berguna. Sebab kalau tidak disiplin, maka hal yang buruk yang akan terjadi. Saya akan bacakan secara cepat saja. Yang pertama adalah riset yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2018. Dikatakan demikian bahwa 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Angka bunuh diri tercatat 1.800 orang per tahun dengan 47,7% korban berada pada rentang usia 10 sampai 39 tahun. Penyebab utamanya adalah karena kurangnya disiplin diri. Oke. Yang kedua adalah riset yang sama diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Ini sekarang tahun 2022. Dikatakan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir. Dan 1 dari 20 mengalami gangguan mentalnya secara serius. Penyebabnya juga karena kurangnya disiplin diri dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya, dari sebuah survei yang diadakan oleh Superbank di tahun 2024 tahun kemarin, dikatakan bahwa demikian. Hasil surveinya menunjukkan bahwa 60% Gen Z Indonesia kesulitan mengelola keuangannya, termasuk kurang disiplin dalam menabung. Dan hasil survei itu menunjukkan bahwa sulitnya generasi muda membangun kebiasaan disiplin finansial yang berdampak pada kesiapan mereka menghadapi masa depan. Nah, ada survei lagi yang lain dari PISA juga, Program for International Student Assessment, yang diadakan oleh OECD, dikatakan demikian, bahwa 29% siswa kurang disiplin diri seperti bolos, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas atau menyontek dalam kelas. Nah, saudara, ini ada satu lagi dari PISA juga, yaitu dikatakan bahwa 20%, 25% siswa mudah terdistraksi, artinya konsentrasinya terpecah gitu, dalam pelajaran di sekolah karena kurangnya disiplin di dalam penggunaan teknologi sosial media yang sangat berpengaruh terhadap nilai sekolah. Nah, jadi saudara, ada berbagai macam hasil studi atau riset yang menunjukkan bahwa ternyata disiplin diri seseorang itu menentukan masa depannya. Menentukan apa yang dia akan alami di dalam kehidupannya. Oleh karena itu pada hari ini, sesuai judul apa yang tadi disampaikan, saya ingin tegaskan bahwa disiplin diri itu memang berguna buat saudara dan buat saya. Lalu pertanyaannya, disiplin itu seperti apa? Atau disiplin diri itu seperti apa? Ada sebuah definisi yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah ternyata disiplin diri itu adalah berbicara mengenai kemampuan seseorang yang dimiliki dalam diri seseorang untuk mengendalikan dan mengarahkan dirinya sendiri ke arah tujuan yang benar. Jadi orang yang punya disiplin diri yang kuat, maka dia punya kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu yang dalam dirinya dan mengarahkannya kepada tujuan yang seharusnya dia capai. Itulah pengertian orang yang berdisiplin tinggi. Tapi juga ada pengertian yang lain, definisi yang lain, disiplin itu apa? Ini yang disampaikan dalam bahasa Inggrisnya, disiplin is doing what needs to be done even if you don't want to do it. Jadi disiplin itu ternyata adalah berbicara tentang melakukan sesuatu hal yang benar dan yang seharusnya dilakukan sekalipun tidak lagi ingin untuk melakukannya. Itulah yang dimaksudkan dengan disiplin. Jadi saudara, tentunya kalau kita berbicara seperti itu, ini nggak nyaman, ini pasti nggak enak. Karena seperti ada sebuah unsur paksaan di dalamnya. Tetapi memang itulah disiplin. Ketika kita berkata bahwa saya mendisiplin diri saya sedang memaksa diri saya untuk melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya.
sekalipun saya tidak lagi mau melakukannya. Itu disiplin, disiplin diri. Saya yang maksa diri saya. Tetapi ketika ada seseorang yang tidak mendisiplin dirinya, maka orang lain yang akan memaksa dia atau orang lain akan mendisiplin dia dengan pengertian bahwa orang lain akan memaksa dia untuk melakukan apa yang seharusnya sekalipun orang itu tidak mau melakukannya. Contoh ini terjadi di dalam keluarga tentunya. Kita terkadang sebagai orang tua kita sering mendisiplin anak kita. Artinya apa? Kita mendirect anak kita. Kita tanda kutip kita memaksa anak kita. Kita memberitahu bahwa ini loh yang seharusnya kamu lakukan. Dan jangan yang itu, yang ini yang harus kamu lakukan. Sekalipun anak kita tidak mau, kita tetap meminta dia. Contohnya, ketika anak kita masih kecil, pada saat dia tidak mau tidur siang. Tentunya kita berkata bahwa enggak, kamu harus tidur siang. Ketika anak kita tidak mau makan, kita berkata enggak, kamu mesti makan. Kita yang mendirect dia, tanda kutip kita paksa dia melakukan apa yang seharusnya. Kalau dia nggak mau, kita yang suapin. Itu berbicara disiplin. Saudara, jadi ternyata disiplin itu adalah tentang isunya, tentang disiplin adalah memaksa diri. Sehingga persoalannya siapa yang maksa? Dirinya sendiri atau orang lain yang akan maksa diri kita. Untuk melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya. Sekalipun kita tidak mau. Dan ternyata Paulus juga mendisiplin dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 di FAYH dikatakan demikian. Seperti seorang atlet saya menggembleng tubuh saya. Nah, kata menggembleng di sini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kita temukan itu menggunakan kata disiplin. I discipline my body like an athlete. Jadi ternyata saudara ketika Paulus sedang berkata menggembleng tubuhnya, dia sedang memaksa dirinya, dia sedang berkata tentang disiplin. Nah, saya akan teruskan. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya, garis bawah ini, melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh saya. Dan bukan hal-hal yang saya ingin. Saudara, itulah disiplin. Orang pengennya sih gak perlu olahraga tapi sehat. Orang pengennya gak perlu jaga makan tetapi tetap kurus. Kita pengennya kan kayak gitu ya. Pengennya adalah kita gak perlu rajin kerja tapi kaya. Kan pengennya kan kayak gitu ya. Tetapi Paulus bilang kayak gini, enggak. Kita perlu mendisiplin diri kita. Sebab kalau kita ingin menghasilkan hal yang baik, Paulus lakukan buat dirinya sendiri, dia mendisiplin dirinya. Saya akan teruskan kalimat ini. Sebab kalau tidak, artinya kalau saya tidak mendisiplin diri saya, kalau saya tidak paksa diri saya sendiri, saya ngegembleng diri saya sendiri, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat lalu ditolak. Jadi saudara, ternyata disiplin itu juga dilakukan oleh Paulus. Kalau kita lihat Paulus seorang yang berhasil. Di dalam pelayanannya kita tahu bagaimana yang terjadi di zaman dahulu. Begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tentunya adalah karena ada andil di mana Paulus sendiri mau bersedia mendisiplin dirinya sehingga Tuhan dapat bekerja memakai hidupnya sesuai dengan rencana dan tujuannya di dalam kehidupannya Paulus. Hari ini saya mau ajak kita melihat mengapa sih disiplin itu perlu? Saudara, sebab kalau kita tidak mengerti kenapa disiplin itu perlu, orang tuh nggak mau disiplin karena disiplin itu nggak enak. Disiplin itu tadi saya udah katakan, disiplin itu berbicara memaksa diri. Maksa diri itu nggak enak. Sakit saudara. Maka itu ada banyak orang yang nggak bersedia didisiplin, lari. Anak-anak muda lari dari rumah. Orang-orang di gereja didisiplin, lari dari ibadah, pindah ke gereja lain. Orang-orang yang melayani ketika didisiplin berhenti dalam pelayanan. Karena memang disiplin itu enggak enak. Tetapi kalau kita nggak ngerti kenapa kita perlu disiplin, maka kita akan cenderung melarikan diri. Kita akan cenderung menghindar. Oleh karena itu hari ini saya mengajak untuk kita melihat sebentar. Mengapa sih kita perlu disiplin? Yang pertama adalah agar kita dapat mencapai tujuan. Saya yakin semua manusia punya tujuan. Ada yang pendek tujuannya, ada yang panjang. Seenggak-enggaknya kita hadir di tempat ini pun karena kita punya tujuan mau datang ke tempat ini, betul gak? Kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ada orang-orang yang pengen punya tujuan. Misalnya resolusi. Tahun 2026 kan sebentar lagi mau akhir tahun nih. 2026 saya mau turun 5 kilo. Asik banget gitu kan. Tetapi terkadang saya mau ingatkan bahwa ada orang-orang yang pengen sih kayak gitu. Tapi gak disiplin dirinya, makan gak dijaga, makan seenaknya. Sudah jam 12 malam masih makan mie instan kayak gitu kan.
dan nggak mau olahraga dan sebagainya. Saudara, tentunya nggak bisa. Kalau kita pengen punya badan, saya pengen badannya kayak siapa gitu ya, yang atletis gitu ya, yang berotot. Tetapi nggak mau nge-gym, nggak mau olahraga. Baru ngeliatin, aduh, aduh, sakit. Taruh, yang nggak jadi-jadi. Nah jadi hari ini saya mau ajak kita sama-sama melihat begini. The distance between dreams and reality is called discipline. Jadi saudara, kalau kita mau mencapai tujuan dalam kehidupan kita, apapun yang kita mimpikan dalam pelayanan, kehidupan rohani, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam segala hal, maka kita harus ngerti jalan menuju kepada realita, jalannya namanya disiplin. Dan kalau kita nggak mau jalanin disiplin dalam kehidupan kita nggak akan pernah nyampe tujuan. Oleh karena itu hari ini pesan yang pertama, jangan pernah hindari yang namanya disiplin. Kalau perlu paksa diri sendiri untuk melakukan apa yang seharusnya daripada orang lain yang memaksa diri kita. Yang selanjutnya adalah mengapa disiplin itu perlu? Karena disiplin akan bentuk karakter kita. Ketika kita menjalankan disiplin terus, maka karakter kita akan terbentuk. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, kita akan menjadi orang yang setia, yang tekun, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya at the end. Saudara, itu akan membentuk karakter kita ketika kita mengerjakan disiplin dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah, mengapa disiplin itu perlu? Agar kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita sedang ada di dalam sebuah pertandingan. Baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan yang lain, kita sedang dalam pertandingan. Dan kita ingin selalu mengalami yang namanya menang. Gak ada orang yang pengen kalah. Pengennya menang, sebab menang itu indah. Menang itu menyenangkan. Kalah itu menyakitkan dan mengecewakan. Sehingga ada orang yang pengen berkata begini, saya pengen financial freedom. Ya kan, pengen menang di area financial, saya pengen menang di area kesehatan. Saya pengen menang di area yang lain. Tetapi saya mau ingatkan bahwa menang atau tidaknya kita dalam pertandingan dalam hidup ini ditentukan juga oleh disiplin diri kita. Kalau seorang atlet, dia tidak mau disiplin dalam melatih dirinya, menggembleng dirinya sebelum dia ada di dalam hari H pertandingan, maka dia nggak akan bisa menang. Jadi kalau kita melihat ada atlet yang bisa menang di dalam pertandingan, bisa dijamin orang itu pasti telah melakukan disiplin di dalam latihannya. Enggak ujuk-ujuk, lalu nggak pakai latihan, lalu 1, 2, 3, juara. Ya. Agak ada. Tetapi maka itu hari ini kita perlu untuk melatih diri kita berdisiplin. Disiplin dari yang mana? Saudara, mari kita lihat sebentar. Di area mana saudara ingin menang? Di area itu saudara harus belajar berdisiplin. Mungkin terkadang ada orang-orang yang di area spiritual, di area rohani, dia sudah menang. Karena dia memang setelah berdisiplin di area itu. Dia hidupnya menang, gak jatuh dalam dosa. Dia bisa fight kayak gitu, dia bisa menang. Karena dia telah mendisiplin dirinya. Ada orang-orang yang di area keuangan, dia itu menang. Karena kenapa? Dia disiplin. Jadi intinya begini, di mana area saudara ingin menang, di area di situ saudara harus perhatikan disiplin saudara. Saya yakin di tempat ini gak ada orang yang disebut paling disiplin. Gak ada. Termasuk saya masih perlu disiplin di area tertentu dalam kehidupan saya karena saya belum sepenuhnya menang di area itu. Salah satu yang saya kalah pada saat dulu adalah, dan saya harus bayar harganya, yaitu adalah saya gak mau disiplin dalam olahraga. Orang bilang olahraga, ini, itu. Saya merasa, lain ya, yang penting hal yang rohani dong. Tetapi pada saat waktu itu terjadi, saya sakit. Dan sakit itu cukup lumayan berpengaruh atas seluruh, the whole life. Saudara, dan itulah yang membuat saya, oh iya, saya mengalami kekalahan di area kesehatan, karena saya nggak belajar disiplin di area kesehatan. Saya disiplin dari rohani, tapi dari kesehatan enggak. Oleh karena itu hari ini saudara, ketika kita dengar khotbah hari ini, jangan biarkan kita tergoda untuk menunjuk orang. Biarlah kita hari ini ketika kita dengar, kita buka hati kita seluasnya. Oke, di area ini gue rasanya udah menang nih, gue ngalamin breakthrough. Di area mana kita belum breakthrough? Jangan-jangan di area pernikahan kita belum breakthrough. Di area hubungan kita belum breakthrough. Di area finansial kita belum breakthrough. Di area pekerjaan kita belum breakthrough. Di area kerohanian kita belum breakthrough. Saudara, mari renungkan bahwa kalau itu iya, yuk mari kita bereskan untuk perbaiki. Kita belajar untuk melatih diri kita berdisiplin di area itu. Karena Tuhan mau, bukan hanya kita yang mau. Tuhan mau kita mengalami kemenangan di berbagai macam area kehidupan kita. Tetapi bagian kita adalah kita harus memperbaiki disiplin diri kita. Yang saya juga sampaikan pada hari ini adalah mengapa kita perlu disiplin diri, yaitu adalah untuk memperoleh mahkota abadi.
Saudara, 1 Korintus 9:25 saya tidak bacakan, tetapi Paulus mengutarakan di situ. Mengapa dia mendisiplin dirinya? Karena dia tahu ketika dia mendisiplin dirinya, dia akan menerima mahkota abadi, kekekalan di sorga nanti. Saudara, kita sudah melihat hal ini begitu indahnya, apa yang menjadi benefit atau dampak daripada ketika kita mendisiplin diri kita. Tapi saya mau bungkus semuanya ini di dalam satu firman, Ibrani 12 ayat 11. Dikatakan demikian. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Dengan bahasa pengertiannya begini. Tidak ada disiplin yang kelihatannya menyenangkan, tapi semuanya menyakitkan. Tetapi kemudian disiplin yang kita latih itu akan menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera dalam diri kita. Saudara, camkan. Tidak ada disiplin yang sia-sia. Tidak ada disiplin yang sia-sia. Dan juga camkan ini, ingat ini. Memang disiplin itu enggak kelihatan, enggak ada disiplin yang kelihatannya menyenangkan. Disiplin itu selalu menyakitkan. Saudara, coba ada orang bayar gym, bayar PT pula lagi, lalu datang ke gym. Oke, mulai. Pulang rasanya apa? Pegel, sakit, nyeri. Ya gitu kan. Rasanya pengen balik lagi enggak? Rasanya sih enggak pengen. Apa yang terjadi? PT bantu kita. Betul gak? Personal trainer. Kok datang lagi ya? Atau jangan-jangan kita lagi tempat gym, kita udah sakit gini. PT bilang, terus lagi. Pengen disambit aja kan sama barbel. Kayaknya lu gak tahu gue sakit. Lagi masih bisa. Memang disiplin itu menyakitkan tetapi selalu ada buahnya. Oke? Jadi jangan hindari disiplin. Mari, ini yang terakhir. Adalah bagaimana melatih diri berdisiplin. Nah bagaimana sih cara melatih diri berdisiplin? Nah kita udah tahu kan, oh ya gue harus berdisiplin diri. Saat ini saya sudah ngerti bahwa disiplin itu penting, disiplin itu berguna. Dan disiplin itu berbicara bahwa saya harus memaksa diri. Kalau enggak saya nggak paksa diri saya sendiri, maka orang lain dunia yang akan memaksa diri saya, mendisiplin diri saya. Sekarang oleh karena itu saya nggak mau dipaksa oleh orang lain, saya lebih baik saya yang paksa diri saya. Nah bagaimana caranya saya melatih diri saya berdisiplin? Oke, yang pertama adalah begini saudara. Ubah dulu mindsetnya, ubah paradigmanya kita. Terkadang ada orang-orang yang punya paradigma mengenai disiplin itu berbicara tentang beban. Disiplin itu berbicara tentang belenggu. Jadi orang belum apa-apa udah malas duluan untuk berdisiplin. Kenapa? Males deh ya. Kenapa orang gak mau nge-gym? Karena beban kan. Capek dan sebagainya. Atau belenggu, gak bebas ya. Mesti begini, mesti begitu. Orang kan lo pengen kurus kayak gitu kan, dia mesti disiplin dirinya. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Betul gak sih saudara? Dokter gizi. Makan ininya dagingnya mesti yang dada aja, jangan yang paha. Gue pengennya paha, kayak gitu kan. Nah kan paha lebih juicy gitu kan. Pakai diatur segala. Memang kayaknya tuh jadi belenggu ya. Tetapi saudara sesungguhnya disiplin itu bukannya beban, bukannya belenggu, tetapi jalan kebebasan. Saya kasih contoh gini, sesimpel ini. Ketika saudara sebagai karyawan, saudara bekerja dengan disiplin yang tinggi dalam pekerjaan. Saudara berdisiplin sekali, berdedikasi sekali. Maka ketika saudara nantinya selesai, yang terjadi adalah pada saat saudara mau pindah kerjaan, saudara punya kebebasan untuk memilih tawaran kerja dari perusahaan mana yang saudara mau ambil. Saudara punya kebebasan untuk itu, betul gak sih saudara? Ada orang-orang tidak mendisiplin dirinya dalam bekerja, ketika pada saat dia mau pindah, susah banget. Boro-boro memilih, untuk dapat aja udah syukur kayak gitu kan. Bahkan dia yang diatur, dia yang disiplin. Oke, lu mau gajinya segini, kalau gak mau ya udah. Yang lain ada yang mau. Kita didisiplin dengan itu. Nah tapi ini yang terjadi, kita punya kebebasan. Ketika seseorang dia mendisiplin dirinya dalam kehidupan rohani, maka dia akan mengalami kebebasan di dalam apa? Dia tidak terikat dengan dosa. Dia tidak addicted dengan yang namanya dosa, tidak kecanduan dengan dosa. Kenapa ada orang-orang yang kecanduan dengan dosa? Dengan seks bebas, dengan hal yang lain, judi dan lain sebagainya. Kenapa ada orang-orang terikat dengan dosa seperti itu? Karena dia ada awalnya dia tidak melatih dirinya atau tidak mendisiplin dirinya di dalam hal itu. Pada saat godaan datang tidak mendisiplin, enggak, gue gak mau ikut. Ketika ajakan datang, enggak, gue gak mau ikut. Dia
Dia tidak mau disiplin dirinya, dia mau tinggal di dalam kenyamanan. Nah, saudara, jadi hari ini kita perlu ubah paradigma kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini kalau kita masih berkata bahwa disiplin itu adalah beban, disiplin itu adalah belenggu. Saya nggak yakin sih, tetapi saya cenderung bisa meyakini bahwa saudara akan memilih untuk tidak ikut disiplin. Saudara tidak mau mendisiplin diri sendiri kalau saudara masih punya mindsetnya tetap yang salah. Selanjutnya, mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang praktis, yang kecil, jangan terlalu besar. Saudara terkadang pada saat orang dengar khotbah, saudara itu berapi-api, nanti kalau gue pulang gue merubah semuanya. Bagus gak? Bagus. Tetapi seringkali hal yang terlalu besar membuat seorang akhirnya gak kemana-mana. Dia gak melakukan apa-apa karena too big, terlalu besar. Cost-nya terlalu besar, harganya, pengorbanannya terlalu besar. Dan akhirnya gak terjadi perubahan apa-apa. Lakukan dari mulai hal yang kecil. Hal yang kecil apa? Misalnya contoh, mulai disiplin. Kalau saudara hal yang kecil misalnya, saudara bangun pagi, saudara pasang alarm. Mulai start daripada ini. Ketika alarm bunyi, jangan di-snooze. Bangun. Walaupun rasa ngantuk. Masih malam. Jangan. Bangun. Dalam hal tadi pagi saya berbicara nabung. Dalam keuangan. Nabunglah. Misalnya, seberapa? Seminggu 10.000. 10.000 beli apa? 1 tahun dapat apa? Jangan pikir angkanya. Mungkin gak dapat apa-apa. Tetapi saudara sedang melatih, saudara yang dapatkan disiplinnya. Saudara belajar untuk hal-hal yang kecil seperti itu. Dan hal-hal yang misalnya di dalam bangun hubungan. Yaitu apa? Balas chat orang. Jangan biasa nunda. Kayaknya gak penting. Dia lagi. Balas, belajar untuk balas disiplin diri. Karena dengan demikian kita sedang belajar membangun hubungan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini yang saya mau ajak untuk kita sama-sama. Untuk mulai belajar disiplin. Disiplin saat teduh, ya toh, misalnya baca Alkitab, disiplin dalam beribadah, disiplin di dalam membatasi sosial media. Kalau saudara orangnya yang demen banget scroll gitu, TikTok atau apa gitu, saudara mulai batasin. Enggak, kayaknya 30 menit udah cukup deh. Kalau saudara, tapi kayaknya kalau pagi 30 menit, siangnya ngapain? Oke, dibagi-bagi aja. Pagi 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit. Tetapi seenggaknya saya mulai belajar untuk disiplin diri. Setuju? Oke, mulai hal yang kecil. Ini cuma contoh saudara. Tetapi saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara sendiri masing-masing sesuai dengan apa di area mana saudara merasa perlu perbaiki. Di mana saudara mesti perlu belajar membangun disiplin diri yang lebih baik. Mungkin bisa juga adalah dalam upgrade diri. Saudara perlu belajar. Saudara selama ini, kok gue kayaknya begini-gini aja ya, mentok ya. Kayak begini-gini aja. Disiplin mungkin terjadi adalah karena saudara nggak disiplin di dalam membangun diri. Self developmentnya nggak ada. Saudara cuma melakukan rutinitas aja. Saudara mengambil disiplin. Mulai hari ini seenggaknya kalau gue beli buku mahal, seenggaknya gue Google browsing deh. Satu artikel, satu hari tentang apa yang gue pengen belajar. Belajar hal-hal yang baru. Seperti itu. Hal yang gak terlalu makan biaya banyak, tetapi itu bisa membantu saudara belajar membangun disiplin dalam kehidupan saudara. Di dalam contoh-contoh yang lain itu masing-masing saya gak bisa berikan contoh seluruhnya, tetapi itu yang bisa saya bagikan. Hal yang ketiga apa? Yang pertama tadi apa? Ubah paradigma. Yang kedua apa? Mulai lakukan perubahan dalam hal yang kecil, disiplin dalam hal kecil. Yang ketiga adalah ini, berada dalam komunitas rohani. Saudara, apa sih maksudnya? Saya mau jelaskan dulu saudara. Kenapa kita perlu ada dalam sebuah komunitas rohani? Kata discipleship, disciples, disiplin memiliki akar kata yang sama dan kemiripan kalau kita baca. Nah artinya apa? Artinya ketiga kata ini memiliki saling keterkaitan satu dan yang lainnya. Antara pemuritan, menjadi murid, dan juga disiplin. Ternyata itu satu kesatuan yang saling terkait dengan satu yang lain. Artinya begini, kalau saudara ingin menjadi seorang murid, maka saudara harus ada dalam sebuah proses pemuritan. Dan ketika saudara ada dalam sebuah proses pemuritan, maka saudara harus memberi diri untuk didisiplin. Entahkah disiplin diri sendiri ataukah orang lain yang mendisiplin diri kita. Saudara, jadi hari ini kalau kita ngerti di gereja ini Tuhan telah menyediakan bagi kita wadah yang namanya life. Sebagai komunitas rohani. Tempat di mana kita ada di dalam sebuah proses pemuritan. Kita ngerti untuk apa kita ikut live. Oh, saya ada di dalam sebuah proses pemuritan untuk menjadi murid. Dan kalau untuk supaya saya bisa menjadi murid, saya ada di dalam proses pemuritan supaya mengantarkan saya kepada tujuan menjadi murid, berarti jalannya adalah disiplin. Kita harus bersedia disiplin.
Terkadang ada orang-orang yang memang membantu kita untuk mendisiplin diri kita. Caranya begini, mengingatkan kita. Ci, kok hari ini udah baca Alkitab belum? Ci, kok besok ibadah ya hari Minggu? Ci, kok besok ada live nih? Dateng ya. Ci, kok bagaimana udah doa belum? Kayak gitu. Ci, kok bagaimana ada masalah nggak dalam kehidupan? Jangan saudara bilang kayak gini, dasar kepo. Hidup orang urusin. Enggak saudara, mereka sedang membantu kita untuk kita berdisiplin. Jadi saudara, itulah gunanya kenapa kita harus ada di dalam sebuah komunitas rohani yang namanya life. Saudara, yang menjadi permasalahan adalah begini, ketika kita ada di dalam life, ada di dalam proses pemuritan, yang tujuannya kita menjadi murid Kristus, kita nggak mau didisiplin. Kenapa? Karena memang pada saat kita didisiplin itu rasanya gak enak banget saudara. Saudara pernah gak sih dipaksa orang? Coba supaya tahu rasanya dipaksa enak apa enggak, lihat anak kita ketika kita lagi paksa. Mandi, enggak mau, mandi, mandi. Mama jahat. Betul gak sih? Makan, buka nih mulut, buka. Sampai nangis-nangis kan dia. Memang disiplin itu gak enak. Tetapi walaupun mungkin pada saat kita didisiplin kita rasanya pengen berontak. Itu udah besar kan, kita bisa lari. Betul kita bisa lari. Kita bisa bilang kayak gini, mulai hari ini gue gak mau ikut live di sini. Gak enak, ada kan live yang itu cuma makan-makan doang tuh kelihatannya tuh. Tuh makan-makan doang, hehehe, enak tuh. Jangan saudara, jangan lari, jangan berontak. Justru ketika kita dibentuk walaupun kita gak enak, rasanya gak nyaman. Kita mesti belajar, jangan ikutin perasaan. Jangan apa-apa ikutin perasaan. Gue gak nyaman, gue di situ gak nyaman. Gue pelayanan di situ gak rasanya gak nyaman. Banyak aturannya, kagak enak. Ih, kagak bebas gitu loh. Apa-apa diatur kayak gitu. Nah saudara, jangan lari, jangan berontak. Jangan ikutin perasaan yang rasanya kayaknya pengen udahan. Udah gue mundur aja deh dan sebagainya. Tetapi kita harus kalahkan perasaan. Caranya bagaimana? Dengan pikiran yang dipenuhi oleh pikiran Kristus. Kita mesti berkata kepada diri kita, enggak. Gue gak mau ikutin perasaan. Kita perkatakan kepada diri kita. Kalau saya ngalamin ini, saya sedang dilatih untuk berdisiplin agar saya bisa menjadi murid. Dan ngomong sama diri sendiri, Dit, ini bagus buat kamu, ini bagus buat saya. Kita mesti kalahkan gitu. Saudara, bagaimana cara orang yang fitness? Ngalahinnya bagaimana caranya? Kok dia bisa mau untuk terus fitness, walaupun sakit? Bagaimana? Dia kalahkan ininya, bahkan dia taklukkan tubuhnya yang sakit. Betul gak sih? Caranya bagaimana dikalahkan? Pikiran kan? Apa pikiran dibilangin? Gak apa-apa. Nanti sebentar lagi sakit juga hilang. Gak apa-apa kok. Yang penting nantinya jadi sehat. Yang penting nanti badannya jadi lebih enak, lebih ringan. Kalahkannya kan dengan ini kan. Dan kita seringkali kenapa kita gak berdisiplin? Karena kita gak kalahkan ini kita dengan ini. Ini kita tuh cuma setuju dengan yang di sini. Ah kayaknya gak enak ya, gak nyaman ya. Pikiran kita bilang gini, ya memang gak enak. Perasaan kita lu bilang gini, gue pengen keluar aja. Pikiran kita langsung bilang gini, ya mendingan keluar aja. Kayak gitu kan. Jadi dah gambreng. Jangan kalahkan dengan ini. Saudara, ini yang tadi yang apa? Yang pertama, bagaimana kita melatih diri kita ubah paradigma. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, berada di dalam komunitas. Yang keempat adalah ini. Beri feedback dan reward kepada diri sendiri. Maka itu kenapa kita perlu melakukan hal-hal yang kecil dan mulai start yang kecil. Supaya pada saat kita lakukan kecil kan lebih mudah dapat terpenuhinya. Dan ketika kita sudah berhasil melakukannya, kita bisa berikan apresiasi pada diri kita sendiri. Good job Fit, puji Tuhan. Well done hari ini. Alarm bunyi langsung bangun. Padahal orang bilang kan, orang lain bilang gini, gitu doang. Bodoh amat orang lain, yang penting buat kita itu sebagai pencapaian. Kita bisa apresiasi diri kita. Akibatnya apa? Kita jadi semangat. Tapi kalau semuanya dimulai dari hal yang besar, saya ingin merubah dunia, kayak gitu kan. Dunia kagak berubah-berubah, akhirnya semangatnya hilang, rontok. Akhirnya kita berhenti, kita nyerah. Jadi berikan pujian. Nah kalau pasangan kita, anak kita, dia juga ternyata sudah mulai disiplin di dalam kehidupan dia. Mungkin tadinya gak doa jadi doa, tadinya gak mau ke gereja jadi ke gereja, tadinya gak mau pelayanan jadi pelayanan, yang tadinya tidak mau memberi jadi memberi. Istilahnya tadinya gak mau belajar jadi dia mau mulai belajar. Pokoknya apapun yang tadinya dia gak mau makan jadi mau makan, tadinya dia susah mandi sekarang dia mau mandi. Apapun juga
yang dia lakukan, berikan apresiasi itu. Well done, good job. Saya percaya itu adalah perlu yang diapresiasi oleh diri kita sendiri. Oke, ini yang terakhir yang penutup. Bagaimana untuk kita melatih diri kita sendiri? Ini dia. Jangan berhenti setelah gagal. Jangan berhenti setelah gagal. Terkadang untuk mulai disiplin itu susah, saudara. Dan kata begitu, kita sudah disiplin aja kita bisa gagal kok. Terkadang ketika kita ingin memulai sesuatu disiplin dalam kehidupan kita. Kita pengen nih, gue pengen. Itu udah taruh di hati, gue pengen. Mulai besok gue mau baca Alkitab setiap hari. Mulai besok gue mau doa setiap hari. Mulai besok gue pengen lakukan ini, itu, mulai besok dan sebagainya. Saudara, tetapi ketika pada satu waktunya, gak jadi lagi. Pada saat, gue pengen. Tapi, gak jadi lagi. Saudara, terkadang kita bisa berhenti. Kita kehilangan semangat. Kita berkata, forget it lah. Udahlah, untuk hal yang itu. Udah gue gak mau pikirin lagi. Kita buang itu. Jangan saudara, firman Tuhan bilang kayak gini, 7 kali orang benar, 8 kali. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Artinya, selalu ada starting point untuk mulai kembali. Untuk kita berdisiplin, kita perlu ingat ini. Disiplin bukan tentang kita gak pernah gagal. Tapi disiplin tentang kita tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah berhenti untuk mencoba. Kita gak pernah berhenti untuk berusaha. Kita tidak pernah berhenti untuk terus menjalankan disiplin kita. Mungkin hari ini saudara orang yang cukup disiplin di area tertentu. Ada saatnya di mana saudara berkata, aduh capek ya. Aduh ngapain ya kayak gini terus. Kayaknya gak ada buahnya, gak ada hasilnya, gak ada gunanya. Tapi disiplin is about never stopping. Go ahead terus, jalanin terus. Kalau mungkin saudara sampai hari ini kan, ya gue belum pernah bisa berhasil tuh kalau di area itu. Di area nabung gue gak pernah bisa berhasil tuh. Di area ini atau itu saya gak pernah bisa berhasil tuh. Jangan nyerah yuk. Jangan berkata, udah deh, coba lagi. Usahain lagi. Maju lagi. Bangkit lagi. Kalau mungkin hari ini saudara berkata, gue gak pernah bisa disiplin untuk hidup benar. Gue jatuh lagi di lubang yang sama. Gue jatuh lagi di lubang sama. Lalu saudara mungkin berpikir bahwa udah deh, saudara ikutin dorongan hawa nafsu. Saudara ikutin dorongan dari diri sendiri. Saudara nyerah. Berkata mungkin emang gue dari sononya kayak gitu kali ya. Dari kakek nenek gue kayaknya terikat tuh dengan hal-hal yang kayak gitu tuh. Kayaknya ya udahlah gue emang ditakdirkan kayak gitu kali hidup gue ya. No. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Dia selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan nyerah yuk. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Jangan pernah berhenti untuk bangkit kembali. Amin.